menyenangkan. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di pembinaan Syarhil Quran hari kedua. Dan tentunya mudah-mudahan semuanya masih semangat. Masih semangat gak? Semangat ya. Dan juga mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya, karena sehat itu penting. Tentunya juga di hari ini kemarin saya lupa ya nggak membahas mengenai materi syarhil ya, karena mungkin nanti juga di hari ini akan dibagikan ataupun diberitahu ya mengenai judul ya Kak, hari ini mengenai judul-judul. Jadi judulnya sudah ditentukan oleh panitia. Saya sengaja menyuruh panitia untuk tidak dalam waktu dekat memberitahunya, soalnya pasti akan ini ya akan jadi beban sendiri juga gitu kan buat peserta gitu. Udah mah ini takutnya yang pertama gitu ya. Jadi pada mundur gitu. Ya, saya juga pernah berpengalaman lah kayak gitu ya. Waktu dulu di kampus ada lomba kayak gitu dan ngedadak itu rasanya nggak enak asli. Gak enak banget soalnya mana yang tilawahnya itu kan harus hafalin makro, yang berat syarah harus panjang banget gitu kan. Jadi berterima kasih juga lah kepada panitia yang sudah memberikan kelonggaran juga gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan dulu mengenai materi syarhil Quran ya, hal yang perlu diperhatikan, yang harus diperhatikan mengenai syarhil Quran. Kalau kemarin saya ngejelasinnya ke teknik ya, baru satu kan, baru intonasi doang ya, itu juga udah panjang. Ini saya akan menjelaskan dulu mengenai materi ya. Ya seperti biasa sama dengan yang lainnya. Jadi materi syarhil Quran itu terdiri dari 3 bagian. Ada muqaddimah atau pembuka, kemudian yang kedua ada isi, yang ketiga ada penutup. Di sini memang agak lebih spesifik ya saya menjelaskan di muqaddimah ini, karena terkadang ada orang yang istilahnya bukan menyepelekan ya, tapi menganggap itu hal yang biasa saja gitu, padahal ini masuk loh ke kriteria ini gitu. Kayak di muqaddimah. Di muqaddimah itu kan ada salam juga itu masuk ke muqaddimah. Dan biasanya dalam penilaian itu peserta akan dinilai ketika sudah mengucapkan salam. Jadi kalau sebelum salam ada kata-kata apapun itu biasanya nggak masuk penilaian gitu. Jadi yang masuk penilaian itu ketika dari salam. Aja ya. Syarhil Quran. Yang pertama itu ada muqaddimah atau pembuka. Tadi saya sudah sebutkan yang pertama di muqaddimah atau pembuka itu adanya salam. Dan bukan hanya salam aja, tetapi ada kefasihan salam. Maksudnya kefasihan ketika kita mengucapkan salam. Jadi harus jelas assalamualaikumnya, jangan assalamualaikum atau assalamualaikum, tapi
assalamualaikum, harus fasih gitu ya. Nanti ini akan berhubungan juga dengan vokal ya, dengan pelafalan, dengan artikulasi, yaitu kefasihan dalam mengucapkan salam. Jadi orang yang dari salamnya saja sudah fasih, pasti orang lain juga sudah bisa menilai ya. Oh iya, ini salamnya juga udah fasih. Tapi berbeda dengan orang yang baca salam aja udah bukan nggak benar, maksudnya asal mengucapkan salam gitu, akan berbeda gitu kan ya penilaiannya. Kemudian yang kedua itu ada hamdalah ya. Yang kedua itu ada hamdalah. Maksud hamdalah di sini tuh mukadimah yang alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah beralamin atau alhamdulillahilladzi gitu ya. Hamdalah apapun itu harus fasih ya. Jangan sampai kita asal mengucapkan harusnya zai malah dibaca jim gitu kan ya. Harusnya za malah dibaca da gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu berbahaya ya. Jadi harus fasih dalam melafalkannya juga, harus benar gitu ya. Dari hamdalah juga sudah kenilai. Dulu saya waktu dibina sama Prof. Rashidon, Wakil Rektor UIN, kata mengatakan kata Muhammad saja gitu ya. Muhammad itu juga harus benar gitu. Jangan asal Muhammad, tapi Muhammad gitu. Itu kan mimnya pakai tasdid gitu kan ya. Jadi benar-benar sangat teliti sekali gitu ya beliau-beliau itu. Jadi ingin fasih gitu ketika melafalkan. Saya contohkan nih ya, masuk ke contoh mukadimah. Di sini ada yang terkadang nih, ada juga anak-anak saya yang suka salah bacanya. Zai jadi jim gitu. Sebentar, saya lihat dulu. Nah, kayak mukadimah ini. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana zaujain harus gitu ya. Zai dulu baru jim, zaujain. Ada yang bilangnya kayak gini. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana zaujain. Jadi jim dua-duanya gitu kan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Soalnya mukadimah itu awal loh. Pertama loh. Kalau dari mukadimahnya saja sudah salah melafalkannya, apalagi nanti ke bawahnya gitu. Ya, jadi harus diperhatikan hamdalah dan juga kefasihan. Kemudian ada lagi ini ya. Relevansinya. Ini penting juga relevansi yang mukadimah yang alhamdulillah ini dengan topik, dengan pembahasan kita harus nyambung ya. Jangan sampai kita mukadimah tentang bencana, topiknya tentang keluarga gitu ya. Berbeda gitu ya. Atau misalkan kita hamdalahnya tentang bencana,
topik pembahasannya tentang moderasi, itu kan jauh ya. Jadi hamdalah juga harus disesuaikan dengan topik pembahasan kita, apa yang akan kita bahas gitu. Kayak misalnya yang tadi yang saya contohkan, yang alhamdulillahilladzi khalaqal insana zaujain, itu kan tentang keluarga. Berarti itu cocok mukadimah itu ketika kita membahas tentang keluarga gitu. Jadi sesuaikan. Jangan disepelekan ya antara mukadimah ini gitu ya. Maksudnya antara mukadimah yang hamdalah dengan topik, jangan asal kayak gini. Mukadimah nama naon we. Meskipun judulnya naon oge, nggak bisa kayak gitu, tapi disesuaikan. Harus ada relevansinya gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ungkapan sapaannya. Jadi harus harus ada ungkapan sapaan juga kepada audiens atau ke dewan hakim gitu ya. Jadi ketika sudah melafalkan ataupun mengucapkan yang hamdalah sampai amma ba'd, jangan langsung keisi, sapa dulu ya. Itu juga sebagai penjeda gitu, sebagai penjeda antara mukadimah yang Arab menuju ke prolog gitu kan ya. Jadi ingat ya, jangan sampai dilupakan ini sapaan. Dewan hakim juga harus disapa, soalnya beliau yang menilai kita ya. Jangan sampai kita terlalu fokus ke audiens gitu ya. Justru kita harus fokus juga ke dewan hakim gitu. Misalnya ketika menyapa dewan hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Baru setelah itu masuk ke prolog ya. Ini prolog ini maksudnya ke mukadimah ya. Ini ada prolog atau latar belakang topik gitu ya. Saya singkat aja. Panjang. Prolog, jadi harus ada awalan dulu. Jangan sampai beres amma ba'd, dewan hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, jangan langsung ke sana, terlalu buru-buru ya. Beri dulu prolog, beri dulu latar belakang ya. Jadi jangan langsung. Apalagi kalau misalkan sebelum salam udah ngaji dulu, sama sari tilawah dulu, ada yang kayak gitu. Bener ada. Kemarin waktu ini ya acara PTKIS ada peserta yang kayak gitu. Salamnya bareng bertiga, terus langsung ke ngaji Quran. Abis ngaji Quran langsung sari tilawah, langsung aja pensyarah gitu. Jadi mungkin karena memang mereka pemahamannya syarahil Quran, mensyarahkan Al-Quran, jadi Al-Quran dulu gitu, mensyarahkan gitu. Harusnya latar belakangnya dulu gitu, latar belakangnya dulu. Tetapi tetap latar belakang ini juga merujuknya ke ayat Quran. Karena memang syarahil Quran mensyarahkan isi kandungan Al-Quran gitu. Bukan mensyarahkan judul ya. Ingat, kayak skripsi. Skripsi itu bukan bukan menjelaskan judul kan, tetapi menjelaskan masalah. Ya kan? Bukan menjelaskan judul, enggak ada rumusan judul, enggak ada kan, tapi rumusan masalah gitu. Jadi kayak skripsi gitu. Begitupun ini syarhil Quran, kita mensyarahkan Al-Quran ya, isi Al-Quran, rujukan mana yang akan kita ambil, bukan mensyarahkan judulnya ya. Ingat, jangan terpaku ke judul ya. Dan rata-rata nggak jauh beda sama skripsi kayak gitu. Skripsi juga rata-rata yang menjelaskan itu menjelaskan judul, bukan menjelaskan masalah gitu ya. Jadi harus ada prolognya, harus ada
latar belakangnya juga. Ini baru satu ya, baru mukadimah. Kemudian yang kedua, nah ini kan tadi yang pertama prolog ya, sama latar belakang topik, sekaligus nanti di sini ada judul ya, judul disebutkan. Kemudian yang kedua itu ada ayat Quran. Ayat Quran sebagai rujukan yang pertama gitu ya. Ayat Quran yang pertama. Kita mengambil misalnya gini, panitia itu menentukan judul tentang tentang moderasi misalnya. Oh, tentang moderasi. Ayat Quran, ada gak sih ayat Quran yang nyambung gitu ya, yang nyambung dengan moderasi? Oh iya ada, Quran surah Al-Baqarah ayat sekian. Nah nanti kita menjabarkan penjelasan dari Quran surah Al-Baqarah tersebut yang berkaitan dengan moderasi gitu. Jadi mohon maaf, ini maksudnya isi ya. Yang kedua itu isi. Yang pertama isi ini isinya yaitu ayat Quran yang pertama. Kemudian yang kedua menjelaskan konsep utama. Menjelaskan konsep utama dari ini ya, rujukan ayat Quran yang pertama. Maksudnya rujukan ayat Quran yang pertama ya. Jadi isi ini mengandung unsur ayat Quran yang pertama sebagai rujukan yang pertama. Kemudian menjelaskan konsep utama rujukan ayat pertama itu gitu, surah yang inti tadi gitu, yang utama, yang pertama gitu. Dijelaskan ini maksudnya apa, kemudian relevansinya apa, kemudian tafsirannya apa gitu. Ini maksudnya tafsiran dari ayat Quran ini ya. Kemudian selain itu juga tafsiran atau asbabun nuzul dia ya. Asbabun nuzulnya dari surah ini apa gitu, dari ayat Quran ini. Ingat ya, syarhil Quran harus memakai tafsiran ya, sama asbabun nuzul ya. Kalau bisa lengkap. Kalau pakai tafsiran, tafsir apa, jilid berapa, halaman berapa, karangan siapa gitu, lengkap gitu ya datanya. Nah selain itu juga contoh gitu, memberikan contoh. Aduh, semakin kayak gitu menjelaskan contoh faktual dan aktual gitu, yang faktual, faktanya mana? Misalnya gini, kita menjelaskan tentang bencana COVID-19 misalnya yang sedang melanda negara kita khususnya gitu. Kita berikan contohnya, faktanya, berikan faktanya. Misalnya gini, akibat dari adanya pandemi COVID-19 ini banyak sekali orang yang merasakan pekik-petirnya kehidupan, mulai dari sektor ekonomi, kesehatan, kemudian yang lainnya gitu. Jadi harus ada faktanya. Bahkan lebih bagus pakai data statistik, itu lebih bagus.
Misalnya kayak gini, menurut Badan Pusat Statistik, berapa persen penduduk Indonesia atau misalkan 70% penduduk Indonesia ketika dilanda dengan COVID-19 itu mengalami kerugian yang luar biasa, baik dari sektor ekonomi. Jadi ada Badan Pusat Statistiknya, persenannya berapa, tahun berapa, harus lengkap datanya. Biasanya itu yang paling disukai oleh Dewan Hakim. Jadi, berarti benar. Apalagi mahasiswa, lebih pinter dong gitu kan ya, harus lebih pinter dalam mencari informasi, mencari fakta-fakta gitu ya. Ini penting sekali. Kemudian setelah ini ungkapkan misalnya ada permasalahan, ungkapkan di sini gitu ya. Masalah yang sedang terjadi di masyarakat, tetapi tetap yang berkaitan dengan rujukan ayat Quran ini dengan judul juga gitu ya. Kemudian yang ketiga ada penutup ya. Yang ketiga ada penutup. Penutup ini ya seperti biasa adanya simpulan. Hal yang harus ada kesimpulan. Lalu gimana kalau misalkan misalkan ini waktunya mepet banget, kita nggak keburu kesimpulan. Nah makanya di sana harus benar-benar cermat pensyarah, harus bisa mengukur waktu. Misalnya gini, ketika misalkan panitia menyediakan waktu 15 sampai 17 menit misalnya, 15 sampai 17 menit. Nah otomatis pastikan nanti di waktu 15 menit itu lampu sudah kuning. Nah berarti pensyarah sudah ada gambaran dong. Berarti 2 menit lagi ke lampu merah. Berarti syarahan harus segera dipangkas dan langsung menuju ke kesimpulan gitu. Itu triknya sih di sana gitu ya. Kemudian ini yang penting sekali. Harus ada harmonisasi kesimpulan dengan topik. Jadi kalian membuat kesimpulan jangan di luar dari topik ya. Misalnya tadinya kita membahas tentang bencana, kesimpulannya kita menjelaskan tentang syukur gitu. Itu kan agak jauh gitu ya. Bukan enggak boleh, cuma kurang tepat gitu. Jadi kalau bisa kesimpulannya ya harus harmonisasi dari topik yang menjaga kesimpulan, berarti menyimpulkan dari isi yang kita bahas gitu ya. Kemudian ada imbauan. Bisa gini, kata imbauan, oleh karena itu marilah kita wujudkan negara Indonesia yang maju berpendidikan misalnya gitu. Jadi ada yang imbauan mengajak gitu. Intinya mengajak di ujungnya teh ditutup kueku doanya bukan berarti doa ku Arabnya, cekapku mudah-mudahan negara kita Indonesia menjadi negara yang baldah thayyibah gitu. Amin ya rabbal alamin. Cukup segitu juga. Dan kesimpulan gak usah panjang-panjang, satu paragraf pun cukup ya. Ini mau kesimpulan 4 paragraf udah tuh ngejelasin lagi gitu ya, ngejelasin isi lagi. Jadi namanya kesimpulan simpel aja gitu, tapi di sananya mengandung harmonisasi kesimpulan dengan topik, himbauan dan juga doa. Diusahakan ya jangan doa yang terlalu panjang, kayak misalnya marilah kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Robbana atina fid dunya hasanah. Kalau ini sih, apalagi kalau waktunya mepet, cukup saja dengan kayak tadi, mudah-mudahan negara kita ataupun mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan berakhlakul karimah.
Amin ya rabbal alamin. Cukup segitu juga untuk doa gitu. Ini seputar materi syarhil Quran, yaitu tadi yang pertama ada muqaddimah atau pembuka, kemudian ada isi, yang ketiga ada penutup. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Silakan Dek. Jadi kalau misalnya pakai data gitu harus yang terbaru gitu atau misalnya boleh pakai yang lama? Yang lama. Nah, kalau bisa datanya harus terbaru Dek. Kan di sini ada aktual gitu ya, yang terbaru gitu ya, yang terbaru datanya. Jadi kalau kita menggunakan data yang 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu itu kan sudah berlalu, belum tentu di tahun ini datanya masih sama seperti itu gitu. Jadi pasti kan kalau yang ada data pasti akan ada perubahan ya. Kayak misalkan jumlah penduduk juga nggak tetap segini kan, dari tahun ke tahun entah bertambah entah berkurang gitu. Jadi diusahakan untuk data untuk Badan Pusat Statistik datanya yang terbaru. Banyak di internet. Jadi kalau misalnya kita mau cari data, misalnya kita akan membahas mengenai persatuan dan kesatuan misalnya gitu ya. Akan bahas persatuan dan kesatuan, maka kita searchnya Badan Pusat Statistik gitu, jumlah penduduk Indonesia ataupun jumlah suku yang ada di Indonesia, jumlah keragaman yang ada di Indonesia gitu. Jadi nyarinya ada di internet juga bisa Dek, tahunya yang terbaru. Tapi kalau misalkan kayak gini, aduh teh ternyata di BPS itu adanya yang 2 tahun yang lalu, yang tahun ini belum terekspos. Nah kecuali kalau misalkan datanya seperti itu gitu ya, begitu. Siap. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Seputar ini boleh. Oh ya, ini yang isi juga termasuk hadis juga ya, masukkan juga hadisnya yang berkaitan juga dengan ini ayat Quran ini gitu. Nah, dari ini semua itu, dari jumlah penilaiannya antara pensyarah, sari tilawah, sama tilawah, pensyarah 60%, sari tilawah 20%, tilawah 20%. Jadi yang lebih dominan pensyarah. Masih agak berat gitu. Agak berat bagi pensyarah. Tapi harus benar ya, mensyarahkan sebenar gitu. Itu mengenai materi syarhil Quran. Ada yang mau ditanyain? Silakan. Ada lagi? Apa udah cukup? Cukup paham ya? Itu mengenai materi ya, mengenai materi syarhil Quran. Nah, sekarang kita masuk ke teknik ya, yang kemarin kita sudah bahas, yaitu baru mengenai intonasi ya. Jadi kemarin tuh saya menulisnya intonasi doang ya, ditambahin ya intonasi dan aksentuasi. Ini dirasa udah cukup ya bagi.
Yang kemarin itu ada intonasi ya. Intonasi dan aksentuasi ini banyak sekali ininya ya, meliputi misalnya ada kalimat yang Nah, jadi yang pertama itu ada intonasi dan aksentuasi. Jadi intonasi dan aksentuasi ini, aksentuasi juga bisa dikatakan sebagai penekanan ya, aksentuasi itu. Nah, jadi intonasi dan aksentuasi ini meliputi kalimat yang kita ucapkan itu ada yang menanjak, menurun, maksudnya ada yang tinggi gitu kan, ada yang turun, nadanya ada yang rendah gitu, ada yang datar, kemudian ada yang dinamakan relevansi volume suara dengan hitabah. Maksudnya itu relevansi volume suara dengan hitabah itu kata mana yang misalkan harus naik tapi disesuaikan dengan hitabah, dengan apa yang kita sampaikan, dengan materi yang kita sampaikan. Misalnya ketika misalkan kita mengungkapkan kata kemarahan gitu, otomatis kan si volume suaranya juga naik gitu kan ya, karena hitabahnya itu menunjukkan marah gitu kan ya, kayak gitu. Itu yang pertama, baru aksentuasi ya, intonasi dan aksentuasi. Nah, kemudian di sini ada yang selanjutnya itu ada mimik ya, ekspresi. Penting sekali, ekspresi ini sangatlah penting ya, karena itu juga bisa mempengaruhi penampilan kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita menyampaikan tanpa berekspresi apapun. Gak ada senyum-senyum aja gitu kan, marah nak gitu, sedih nak gitu kan. Diibaratkan kayak gini, ketika kita misalkan curhat ke teman kita akan lebih percaya mana ketika misalnya kayak gini, Kak, aku hari ini sedih banget, soalnya kemarin aku lihat mantan aku jalan sama teman aku sendiri gitu. Aku sedih banget Kak gitu. Itu yang pertama SP kayak gitu. Yang kedua SP kayak gini, Kak, kemarin aku tuh sedih banget, hari ini tuh aku sedih banget kemarin, soalnya aku lihat mantan aku tuh jalan sama teman aku sendiri. Beda kan ya, otomatis orang akan percaya banget yang pertama gitu kan, yang menggunakan ekspresi gitu. Pun ketika kita bahagia gitu, bisa kayak gini, Kak, tahu nggak sih, aku hari ini bahagia banget. Tadi aku tuh dipanggil sama dosen, dan kata dosen, aku tuh disuruh untuk mewakili universitas ini untuk mengikuti lomba di luar loh Kak. Itu kan hal yang luar biasa Kak, ya aku seneng banget gitu. Yang pertama. Yang kedua, Kak, hari ini aku tuh seneng banget karena dosen aku tadi tuh manggil, kata dosen aku disuruh untuk mewakili universitas ini untuk lomba di luar gitu. Beda kan ya antara yang pertama dan yang kedua. Jadi ekspresi itu benar-benar harus digunakan, harus pakai gitu. Tapi biasanya
kalau misalkan kita lagi tampil, lagi perform gitu kan ya, kadang suka lupa. Soalnya dipengaruhi apa coba? Gemeter, nervous gitu ya. Karena nervous, jadi lupa nggak pakai ekspresi gitu. Nah, baik, saya akan sambungkan antar ekspresi dengan intonasi dan aksentuasi. Misalnya dari salam ya, sama yang tadi materi juga ya, kefasihan misalnya kayak gini. Ketika salam, coba nilai salam yang menurut kalian tuh enak didengar, enak dipandang, ngena gitu ya. Yang pertama kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama. Yang kedua kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak yang mana? Jadi ekspresi gitu ya. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, boleh pinjam mic satu lagi. Itu nyala nggak ya? Coba. Kecurigaan Anda benar. Cek. Belangnya. Oh, batunya. Cek. Kalau yang itu jalan nggak? Suaranya lagi bangek. Ya. Cek. Soalnya biasanya lebih enak pakai mic ya. Kalau nggak pakai mic capek. Iya. Nggak nyala, ya udah nggak apa-apa kalau nggak nyala. Baik, kalau misalnya nggak nyala pakai mic ini aja ya. Mulai dari sini aja dulu. Sambil kenalan juga ya nama-namanya. Dek. Salam sama alhamdulillah apapun itu. Alhamdulillah lu mana we? Bade alhamdulillah min wabinas nangin walau enggak. Lu mana we? Tapi pakai kaidah ini ya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Boleh. Bisa. Lagi ini suaranya? Hah? Lagi Perak agak pas adanya. nggak bisa Pengen coba. dulu deh. Coba. Pernah nyoba juga. Apapun itu gimana we kalau. Assalamualaikum warahmatullahi. Pakai mic dong. Coba pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Alhamdulillahnya belum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi
Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan munira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Boleh coba sekalian. Yang cowok siap-siap ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang laki-lakinya ada satu. Oh, mau katanya. Oh iya, siap. Duduk dulu, suruh duduk dulu. Ini yang laki-lakinya punya baju. Oh, enggak. Oh, ini juga panitia sih mau coba. Masih capek enggak, Mira? Masih capek enggak? Masih capek. Kasihan langsung ditembak. Tadi gak kenalannya. De Zulfa udah ini ya, maksudnya udah benar di pelafalan assalamualaikum. Alhamdulillah, dari mukadimah alhamdulillahnya dikit lagi ini ya. Umurid dunya waddin, jelas waddin artikulasinya lebih jelas. Terus lebih dibuka suaranya, dikeluarkan suaranya. Terus siapa? Wina. Untuk Dek Wina. Dek. Ayo kesannya tua saya. Untuk Dek Wina. Artikulasinya ya jelas, harus jelas artikulasinya. Kayak apa kan? Assalamualaikum. Jadi jangan kagok sama suara assalamualaikum, jadi kurang dibuka mulutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekspresinya juga pakai. Kemudian yang selanjutnya Lisna ya. Tuh, Lisna sama di tempo juga ya, di tempo di ini jangan terlalu cepat. Terus artikulasinya yang jelas juga, innal hamdalillah gitu. Yang jelas agak ancaan, jangan terlalu terburu-buru gitu ya. Ekspresinya juga dipakai. Untuk Firly. Suaranya lebih ditekan lagi ya. Bisa gini,
saya baru pakai nada segini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru segitu. Lebih ditekankan. Assalamualaikum gitu. Sama volumenya agak dinaikkan. Ya. Firly terus. Dina. Udah ada sih tadi udah keluar gitu suaranya. Ya tinggal diperhalus lagi gitu ya. Untuk teteh panitia ini ya agak dikeluarin lagi suaranya, jadi jangan terlihat kosong, harus terlihat berisi gitu ketika melakukan assalamualaikum. Jadi ketika kita tampil mulai dari salam itu kita harus bisa menyatukan materi yang akan kita sampaikan dengan yang ada di tubuh kita, yang ada di badan kita, dalam artian ekspresinya harus dikeluarkan, artikulasinya harus jelas gitu ya, gayanya juga gitu ya, gesturnya, saya belum ke gestur ya, baru di mimik ya, belum di ekspresi doang gitu ya. Devina sudah agak mendingan, coba ya, Mukadimah, coba apa? Assalamualaikum sama alhamdulillah. Biar nggak berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal azwaja litaskunu ilaiha wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa, amma ba'du. Ya, untuk Devina tinggal ekspresinya ya. Tinggal ekspresinya. Masih belum muncul mungkin ya. Nyawanya belum muncul nih. Baru suaranya doang nih, baru suaranya. Pakai ekspresinya ya, sambil pakai ekspresi. Nah, di mimik ini, di ekspresi ini ada beberapa ungkapan kayak misalnya ada marah kayak gimana, kemudian bahagia kayak gimana, terus sedih kayak gimana, kecewa kayak gimana, sama kesal kayak gimana gitu ya. Jadi ketika kita mengungkapkan kekesalan lebih pakai tenaga gitu, gregetan gitu kan, orang kesel gitu kan. Mungkin orang kesel, ih abis mau kesel udah kasih eta mungkin, tapi iya kesel kasih eta gitu kan. Pasti kan dengan gestur, dengan gayanya juga menunjukkan bahwa dia tuh kesal gitu. Dan biasanya, dan memang nih ekspresi ini akan lebih terlihat di raut wajah. Yang akan lebih terlihat itu dari ini nih, halis ya. Dari halis biasanya kita akan lebih terlihat gitu ya. Ketika kita senyum kayak gimana, sama mulut juga gitu ya. Sama mulut juga ketika kita senyum kayak gimana, kemudian ketika kita marah kayak gimana gitu. Kadang orang itu ya, kalau misalkan orangnya ekspresif gitu ya, ketika dia marah tanpa mengungkapkan kata-kata, hanya di pelototan hungkul gitu kan, orang udah ngerti, oh marah gitu kan, pasti gitu kan. Kayak misalnya dosen kita gitu ya, sedang kesel gitu, sedang marah, pasti ketika kita melihat ekspresi, oh kayaknya ini dosen sedang marah nih, pasti kita sudah bisa menebakkan gitu ya, karena menggunakan ekspresi gitu kan, menggunakan ekspresi yang seperti itu gitu. Terus ketika kita bahagia gitu, ungkapkan rasa kebahagiaan itu dengan senyuman. Dan biasanya
senyum itu bisa meminimalisir gemper atau nervous. Nervous itu bisa diminimalisir dengan senyuman. Tipsnya, ketika kita akan tampil, sebelum tampil kasih senyum dulu Dewan Hakim teh sama Udesnya deh. Baru game masuk udah hormat juga gitu. Kasih senyum dong. Supaya tenang gitu. Jadi pembawaannya tenang kalau senyum itu. Apalagi ketika disalam juga langsung ungkapan senyum. Salam itu kan kita mendoakan ya, mendoakan supaya selamat gitu kan. Jadi usahakan menggunakan senyuman, jangan baut, jangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mas suara kita teh bulet, tersenyum dehnya. Siun kan, jadi kasih senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Jadi pembawaannya itu kalem gitu, tapi pakai ekspresi juga. Lanjut aja ya, nanggung satu lagi nih. Ini agak soalnya ini yang berhubungan banget gitu ya, yang nggak jauh hubungannya nih. Gak jauh hubungannya, dekat ya. Ini mengenai gaya. Gaya itu ya bisa dikatakan gestur juga ya. Bahasa tubuh, body language ya. Bisa salah. Kemudian ini yang masuk ke gaya itu termasuk busana juga mempengaruhi ya. Jangan salah loh. Jadi jangan menganggap kayak gini. Kita mau syaril Quran, mau lomba gitu. Ya udahlah pakai sepatunya apa aja. Misalkan tampil jadi pakai selop gitu. Nggak pakai kaos kaki gini. Kelihatan jarinya. Kayak mau ke kondangan gitu ya. Jadi itu ada adab-adabnya juga di sana gitu ya. Jadi pakaian gitu. Kemudian ini yang paling penting ya. Nah ini juga penting ya, jadi keselarasian gerak tubuh dengan pemaparan gitu ya, bukan penasaran ya, pemaparan dengan pemaparan. Jadi ketika kita bergerak gitu kan, menggunakan body kita untuk bergerak harus sesuai dengan pemaparannya. Jadi jangan sampai kita mengatakan hadirin yang berbahagia, ada 3 hal yang dapat merusak manusia. 3 apa 5? Terus disesuaikan ya. Ada 3 hal yang merusak manusia, yakni syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsi. 3 hal yang merusak manusia, yakni nafsu yang diikuti. Jadi disesuaikan gitu ya, gerak, jangan asal gitu kan ya. Terus ketika kita menggunakan gerak tangan, ulah asa-asa.
apa? Kalau misalkan mau apa tegas, apalagi kalau misalkan kita mengungkapkan kata yang apa? Mengajak, gitu kan? Ketika kita mengajak, mari kita bersama-sama, mari kita bersama-sama. Harus disesuaikan ya dengan isi pemaparannya. Terus si gerakan teh jangan tanpa tenaga gini, misalnya kayak gini. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ya kayak gitu. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Jadi si gerak tangan pakai tenaga ya, jangan lurus gitu ya. Nggak ada tenaga gitu. Jadi harus diperhatikan ya. Ini baru tiga, masih ada lagi yang lainnya. Tadinya hari ini mau ke vokal, cuma nanti vokal sambil berjalan aja deh ya. Soalnya ini juga menggunakan vokal gitu. Gimana ya? Oh iya, saya mau beritahu dulu. Untuk syarihul Quran, salam cukup satu orang ya. Jangan rombongan. Jangan beregu, jangan tigaan gitu ya. Cukup satu orang bersyarah aja. Jangan cari tilawah, apalagi yang tilawah. Cukup pensyarah aja yang mengungkapkan salam. Dan diusahakan kalau salam ya nggak pakai gerakan pun nggak apa-apa. Jadi pakai gerakannya nanti aja pas ungkapan Dewan Hakim yang kami hormati. Jadi pokoknya alhamdulillah juga nggak apa-apa, nggak usah pakai gerakan gitu. Ya. Ada yang mau ditanyain dulu gak seputar ini? Ada nggak? Atau enough? Cukup? Siliurnya. Cukup ya materi kita di hari ini. Tadi kita sudah membahas mengenai naon. Kita sudah menjelaskan mengenai materi syarihul Quran. Kemudian ini ada di teknik ya, teknik syarihul Quran. Beberapa teknik ataupun beberapa kriteria memang harus diperhatikan. Dan sekarang mungkin diumumkan lewat grup apa gimana teh? Boleh sekarang. Oh sekarang aja. Udah ditulisin ya waktu kata saya. Oh ya baru 3 apa aja nih? Lupa lagi. Di buku di rumah. Oh gitu ya. Pokoknya ada 3 baru 3. Kalau nggak salah apa sih ya? Moderasi. Ya Terus apa? moderasi sama perekonomian gitu. Ekonomi syariah ya. Ya ekonomi syariah. Tapi kalau nanti juga nggak apa-apa sih. Nanti paling diumumin di grup ya mengenai materi yang harus dipersiapkan untuk nanti hari H gitu ya. Untuk judul mah kan bebas katanya untuk tema dari yang ditentukan. Tema yang ditentukan judul bebas gitu. Terus kalau bisa dari sekarang sudah milih partner ya. Kalau bisa dari sekarang sudah memilih partner supaya bisa langsung latihan dari sekarang. Jadi apa yang saya sampaikan itu bisa langsung kalian latihan gitu sama teman-teman kalian gitu ya. Sari tilawah belum saya bahas lagi ya, tapi dia kalau sari tilawah nggak jauh dari itu sih, mesti dari yang kemarin gitu intonasi gitu. Sari tilawah juga sama intonasinya, aksentuasinya, ekspresinya ini harus dilebihkan, bahkan kalau di sari tilawah penghayatannya itu harus dilebihkan ya. Kemudian gesturnya juga ada penilaian juga di gestur, di gaya, di gerak tubuh juga gitu, bahasa tubuh juga gitu ya. Gak jauh beda sih ya. Sari tilawah juga sama gitu ya, kayak pensyarah kayak gini gitu. Cuma mungkin bedanya kalau sari tilawah itu lebih singkat itu menjelaskan ataupun menyampaikan arti dari ayat Quran gitu. Kalau pensyarah kan mensyarahkan syarahannya gitu. Ada yang mau tanyain dulu? Atau udah cukup? Cukup. Kesarean ya, jam 5:30 ya, kurang 6 menit. Baik, mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya.
Dan juga terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.